Halo guys, welcome to my YouTube channel. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya dahulu. Saya Desinta Tri Andini dari absen 7 dan ini rekan Saya Nurlaikla dari absen 26. Sebelumnya kami ingin menginfokan tentang salah satu hewan vertebrata yaitu amfibi. Mari ikuti langkah kami. Oke, jangan lupa komen, subscribe, dan like sebanyak-banyaknya. Boleh juga di-share untuk pengetahuan kalian. Oke, bye-bye. Pengertian amfibi. Amfibi merupakan salah satu hewan vertebrata yang bisa hidup di dua alam, yakni di darat dan di air. Amfibi mempunyai ciri-ciri, yaitu antara lain yang pertama, amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Yang kedua, telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuai secara eksternal. Yang ketiga, berkulit halus, tipis, berbulu, berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Inspirasi beratang amfibi. Beratang amfibi senang hidup di dekat air tawar di musim hangat. Ada juga beberapa spesies yang tinggal di hutan-hutan, gurun, dan arktik. Amfibi dewasa menggunakan paru-paru dan mereka juga menghirup oksigen melalui kulit mereka selama kulit mereka basah. Tahanan hewan amfibi. Amfibi bisa menutupi tubuh mereka dengan bersembunyi di antara dedaunan atau sejenisnya yang berwarna hijau atau coklat, dan dengan begitu mereka aman dari burung dan reptil. Warna kulit mereka inilah yang menjadi pertahanan utama mereka. Penglihatan hewan amfibi. Hewan amfibi memiliki penglihatan warna dan sangat tajam. Mereka juga memiliki katup mata, kelenjar, dan saluran yang menjaga mata mereka tetap berair. Ini adalah bentuk adaptasi untuk hidup di daratan, karena amfibi adalah vertebrata pertama yang memiliki keistimewaan ini. Membiarkan hewan amfibi. Beberapa amfibi meletakkan telur-telurnya di luar air atau daun palem. Telur-telur itu pun terus berkembang menjadi dewasa dengan melewati tahapan kecebong. Amfibi lain berkembang biak dengan cara yang berbeda. Mereka melewati proses yang disebut neoteny. Mereka menjadi sudah matang secara seksual saat baru menjadi berudu dan melanjutkan hidup mereka dengan insang. Amfibi mencakup beberapa urdu. Yang pertama adalah urdu anura. Urdu anura mencakup katak dan kodok. Urdu anura terbagi atas banyak famili, namun di Indonesia hanya terdapat 7 famili atau yang banyak yang lainnya, yaitu famili Bufonidae, famili Ranidae, dan famili Microglossidae, dan lain-lain. Katak memiliki tubuh yang pendek, jari kaki yang berselaput, mata yang menonjol, lidah yang terbelah dua, dan tidak mempunyai ekor. Mereka adalah pelompat. Banyak dari keistimewaan mereka, khususnya kaki mereka yang panjang dan bertenaga, adalah adaptasi untuk meningkatkan kemampuan melompat mereka. Kadang mereka hidup di area yang semi berair atau mendiami tempat lembab. Adalah Ordogeodata. Ordogeodata adalah salamander. Kadal adalah salamander yang menghabiskan hidup mereka di air walaupun mereka sudah dewasa. Mereka diklasifikasikan ke subfamili Pleurodalinae dari keluarga Salamandridae. Sistem pernafasannya berbeda antar spesies. Salamander, spesies yang tidak punya paru-paru, beraspirasi dengan insang.
Dalam banyak kasus yang dimaksud dengan insang luar yang dapat dilihat sebagai benjolan di kedua sisi kepala mereka. Beberapa salamander yang hidup di darat memiliki paru-paru yang digunakan untuk beraspirasi, walaupun ini berbentuk sederhana dan seperti kantong yang tidak seperti organ kompleks lain yang ditemukan pada mamalia. Banyak juga spesies yang memiliki keduanya, paru-paru dan kulit, saat dewasa. Yang ketiga adalah ordo Gymnophiona. Ordo Gymnophiona adalah ordo yang mencakup bangsa Sesilia. Mereka bertubuh panjang, silinder, dan tanpa anggota badan yang membuat mereka tampak seperti ular atau cacing. Mereka punya kulit yang berlipat-lipat yang membuat mereka semakin mirip dengan cacing tanah. Beberapa hidup di air, tetapi banyak yang hidup di bawah tanah dalam lubang yang mereka gali. Sesilia banyak ditemukan di daerah tropis, yaitu Asia, Afrika, Amerika Selatan, dan Tengah. Amfibi adalah satu-satunya vertebrata yang melalui tahap metamorfosis. Ini artinya bentuk di usia muda mereka berbeda dari masa dewasanya. Amfibi biasanya bereproduksi di awal musim semi dan akhir musim panas, walaupun beberapa bereproduksi di musim dingin dan gugur. Banyak katak dan kodok seperti katak pada umumnya berkumpul dalam sebuah kelompok besar di kolam-kolam, sungai-sungai, rawa-rawa, dan danau untuk berkembang biak. Katak dan kodok jantan akan membuat suara yang menarik betina. Ketika katak betina telah memilih pasangan, katak jantan akan meloncat di atas mereka. Mereka berenang bersama saat betinanya untuk meletakkan telur di air. Kadang-kadang sang jantan harus bertarung untuk berpasangan dengan betinanya. Beberapa amfibi meletakkan telur yang sangat transparan. Ini membuatnya mudah untuk melihat pertumbuhan kecebong di dalam telurnya. Sebagian besar amfibi betina meletakkan telurnya di air. Jantan mengeluarkan sperma untuk membuahi mereka. Telur-telur itu diletakkan satu demi satu dalam tumpukan-tumpukan. Tumpukan-tumpukan telur itu bisa terlihat seperti rantai panjang atau busa-busa. Mereka menaruh ekor mereka di sekitar tumbuhan di air. Mereka melakukan ini agar telur mereka tidak akan terombang-ambing. Katak merupakan salah satu hewan vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosisnya yaitu dimulai dari telur katak, kemudian bertumbuh kembang menjadi kecebong tanpa kaki, kemudian menjadi kecebong dengan kaki atau yang disebut dengan berudu, dan berkembang kembali menjadi katak muda dan berkembang menjadi katak dewasa. Katak dewasa melahirkan telur katak. Seperti itu. Habitat hewan amfibi, salamander dan kadal bisa ditemukan hidup di anak sungai. Salamander bisa ditemukan di batang kayu yang membusuk, lubang atau bawah tanah yang basah seperti di bawah dedaunan. Salamander berjari jaring tinggal di tempat yang ada banyak batuannya. Mereka suka bersembunyi di bawah batuan. Katak berekor suka tinggal di habitat berair dingin. Di habitat mereka, binatang amfibi suka tinggal di tempat yang banyak tempat untuk bersembunyi, termasuk di pohon-pohon kecil, batang kayu, dan tumbuhan terdekat. Sementara di bawah air, mereka senang bersembunyi di dekat tumbuhan air dan batu-batu. Kita masuk di anatomi hewan amfibi.
amfibi. Banyak amfibi melakukan sekresi pada kulit mereka yang membuat mereka racun. Mereka tidak menghasilkan racun mereka sendiri. Mereka mendapatkan racun dari apa yang mereka makan. Mereka memakan serangga di habitatnya. Serangga-serangga ini mendapatkan racun dari tumbuhan. Racunnya telah ditemukan di jenis kumbang. Ini berarti kalau mereka agaknya adalah penyebab ditemukannya racun di binatang amfibi. Suku Indian di Amerika menggunakan racun ini dari katak dart saat berburu. Sistem indera dan rangka amfibi. Mata dari binatang amfibi memiliki penutup, kelenjar, dan pipa. Mereka punya penglihatan berwarna dan tajam. Mata sesilia kecil dan gelap. Kebanyakan dari mereka buta. Sebagian besar amfibi memiliki indera penciuman yang baik bahkan di bawah air. Sistem rangka amfibi serupa dengan binatang berkaki empat yang lain. Mereka punya tulang belakang, iga yang melengkung, tulang panjang seperti humerus dan femur. Mereka juga punya tulang pendek seperti palang dan metatarsal. Sebagian besar amfibi punya 4 anggota gerak kecuali sesilia. Tulang amfibi berlubang-lubang dan tidak terlalu berat. Makanan hewan amfibi. Amfibi adalah binatang predator. Mereka kebanyakan memakan invertebrata hidup dan binatang yang bergerak lamban. Ini mencakup ulat, cacing tanah, abawa, kembang air, siput, dan capung. Banyak amfibi menggunakan lidah lengket mereka untuk menangkap mangsa. Mereka akan menelan buruannya bulat-bulat, tetapi bisa mengunyah hanya sebentar sebelum masuk ke tenggorokan. Famili Ranidae akan memakan hampir semua yang bisa mereka temukan dan muat di dalam mulut mereka. Ini mencakup burung, tikus, anak bebek, ikan kecil, dan mamalia kecil. Kebanyakan kata adalah kanibal dan akan memakan satu sama lain jika tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Beberapa amfibi bahkan akan memakan berudu dan telur mereka sendiri jika tak akan makanan untuk mereka. Saat hewan amfibi. Yang pertama adalah kaki bullfrog. Kaki bullfrog adalah bahan makanan yang biasa dipakai. Orang-orang berburu bullfrog pada malam hari dekat sungai. Kaki bullfrog dimasak sementara punggung mereka digoreng. Di Cina, bullfrog dijual hidup-hidup untuk dimakan. Di negara bagian California, orang-orang harus memiliki izin untuk menangkap bullfrog. Di sekolah-sekolah, bullfrog dibedah di kelas biologi. Yang kedua, sebagai hewan peliharaan. Amfibi juga dijadikan hewan peliharaan. Mereka disimpan di akuarium atau terarium. Terarium adalah bak yang didekorasi dengan tanaman dan tanah di sisi-sisinya. Di sisi lain ada air. Masing-masing amfibi harus memiliki perawatan spesial tersendiri. Amfibi semi akuatik membutuhkan tanah dan air yang dibagi di tangkinya. Katak tropis akan membutuhkan kabut dan kelembapan yang tinggi di terarium mereka. Air untuk amfibi perlu dideklorinasi. Klorin di keran bisa membunuh amfibi. Beberapa binatang amfibi yang eksotik bisa ditemukan di toko hewan peliharaan yang menjual reptil. Ini merupakan tugas daring biologi dari guru kita. Kalian bisa daring seperti ini atau bisa menimba ilmu dari sosmed-sosmed. Untuk kalian juga stay safe ya di rumah karena negara kita lagi wabah COVID-19. Kalian semangat ya belajarnya dan jangan lupa selalu belajar. Bye bye.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube channel kami dari SMN 1 Porong. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya dulu. Kita stay safe ya kalau lucu sih. Sambalan. Ini merupakan